pendidikan anaknya. Nah, faktor yang kedua, data dari WHO atau World Hai guys, kenalin, aku Aca dari Universitas Negeri Medan. Di sini aku bakal jelasin ke kalian tentang SDM yang ada di Indonesia. Jadi, menurut BKKBN, dari 274 juta penduduk Indonesia, 30%-nya masih di bawah rata-rata. Kenapa? Apa faktor yang menyebabkan 30% dari penduduk Indonesia masih di bawah rata-rata? Yang pertama, yaitu dikarenakan kurangnya akses pendidikan. Selain itu, kualitas pendidikan di Indonesia juga masih dibilang rendah. Terlihat dari rendahnya peringkat Indonesia dalam ujian PISA atau Program for International Student Assessment. Emang Indonesia peringkat keberapa sih di dalam ujian PISA ini? Nah, jadi menurut PISA, peringkat Indonesia berada di 67 dari 209 negara yang ada di Indonesia. Terus emang kenapa sih kalau misalnya peringkat PISA negara Indonesia itu rendah? Kalau peringkat PISA negara Indonesia ini rendah, itu tandanya pendidikan jika kita lulus dari pendidikan tingkat tinggi di Indonesia, itu berarti lulus pendidikan di Indonesia itu nggak segitu membantunya di dalam dunia industri atau pekerjaan. Lalu, kurangnya akses pendidikan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya infrastruktur, minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, dan kurangnya dana pendidikan. Kurangnya infrastruktur membuat akses pendidikan menjadi sulit, dan terutama di daerah-daerah yang terpencil. Kurangnya dana membuat biaya pendidikan tingkat tinggi di Indonesia ini menjadi sangat tinggi. Kenapa kalau di luar negeri itu pendidikan itu bisa digratiskan, sementara di Indonesia yang kita tahu sendiri, jika biaya tingkat tinggi atau biaya perkuliahan di Indonesia itu sangat mahal ya teman-teman. Bahkan hal ini menyebabkan banyak sekali anak-anak Indonesia yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan sangat tingginya atau sangat mahalnya biaya pendidikan tingkat atas di negara Indonesia sendiri. Selanjutnya, kurang atau minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Banyak sekali orang tua zaman sekarang yang tidak terlalu memikirkan bagaimana pentingnya pendidikan itu bagi anak-anak mereka. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia. Menurut WHO atau World Health Organization, pada tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki angka kematian ibu yang cukup tinggi, yaitu sekitar 126 per 100.000 kelahiran hidup. Rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya akses kesehatan, minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Nah, minimnya akses kesehatan ini membuat masyarakat di Indonesia ini jika ingin berobat gitu ketika sedang sakit itu susah ya teman-teman, apalagi di daerah-daerah terpencil. Belum lagi biaya yang sangat nggak sangat sih, biaya yang dibilang cukup tinggi gitu ya, tidak terjangkau oleh masyarakat yang ada di kalangan bawah. Nah, hal ini juga menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu minimnya peluang kerja. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau di Indonesia ini sangat banyak sekali pengangguran. Apakah kalian termasuk salah satunya?
Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pada Februari tahun 2021, angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,1%. Berapa sih 7,1% itu? Jadi, 7,1% itu sekitar 9,77 juta orang yang ada di Indonesia ini menganggur. Miris sekali ya teman-teman. Selain itu, banyak sekali pekerja di Indonesia yang bekerja di sektor non-formal memiliki upah yang rendah serta tidak memiliki jaminan sosial. Minimnya peluang kerja di Indonesia ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya investasi dan minimnya keterampilan yang dimiliki oleh pekerja. Di Indonesia sendiri, rata-rata para investor yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu warga negara asing atau warga luar negeri gitulah. Jadi di Indonesia masih sangat sedikit orang-orang yang mementingkan investasi, atau mungkin ada orang yang belum sama sekali mengenal apa sih itu investasi. Belakangan ini investasi di negara kita itu lumayan meningkat atau bertambah. Nah, tapi hati-hati ya teman-teman, jika ingin berinvestasi dilihat dengan benar investasi kita ini uang kita yang mau kita investasikan ini mau kita investasikan kemana. Jangan sampai salah memilih investasi dan malah terkena investasi bodong. Selanjutnya, minimnya keterampilan yang dimiliki oleh pekerja. Ini membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Contohnya, perusahaan mencari pekerja dengan kriteria seperti bla 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 gitu. Sementara yang dimiliki oleh pekerja itu kriterianya tidak ada yang seperti yang diminta oleh perusahaan ini. Nah, ini sangat sering terjadi di Indonesia. Nah, biasanya pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di sekolah itu tidak terlalu berguna ketika kita masuk ke area pekerjaan. Nah, jadi segitu aja yang bisa aku jelasin ke kalian tentang SDM di Indonesia. Terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktunya buat nonton video aku. Kalau ada yang kurang, kritikan maupun saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, bye.